Pak Peter, kalau bicara soal defisit sudah biasa, tidak ada yang spesial ya, Nggak setiap ada yang tahun spesial, juga defisit. tiap tahun defisit. Iya, nah awal tahun ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani defisitnya sudah mencapai 45 triliun lebih ini selama 1 bulan saja ya dari Januari 2019 ini. Apakah angka ini mengkhawatirkan, Pak Peter? Saya kira tidak mengkhawatirkan ya. Kalau kita bandingkan, tadi Bu Sri Mulyani juga menyampaikan angkanya. Kalau dibandingkan dengan Januari tahun 2018, tidak berbeda jauh sebenarnya. Dari Ya, 37. dari 37,7 ya kalau Iya. nggak salah, menjadi 45,8 ya mungkin. Jadi bedanya cuma sekitar berapa itu, cuma 8 triliun ya. Oke, Ya, tapi dari segi persentase lumayan besar loh Pak itu. ya tapi 8 triliun dibagi 35, hampir 8 bagi 4, yes. ya 15% begitu? sekitar itu ya naik ya. Memang naik ya. Kalau kita lihat di detailnya yang naik besar memang adalah bantuan sosial. Oke. Ya, bantuan sosial itu pada Januari 2018 itu realisasi sampai pada bulan Januari itu hanya 5 triliun. Oke, Ya, sementara pada tahun ini, tahun politik, Ya. ya, bantuan sosial itu sudah 15 triliun. Oh, Jadi oke. lompatan terbesarnya Oke. mostly itu ada di bantuan Komponen sosial. dari bantuan sosial itu sendiri apakah dana untuk menanggulangi bencana, Pak? Termasuk saya kira ya, termasuk di menanggulangi situ bencana, ya. banyak sekali komponennya, termasuk untuk Yang kejadiannya juga mungkin di 2018 ya bencana. ya, jadi banyak sekali yang memang harus dikeluarkan oleh pemerintah di dalam konteks untuk bantuan sosial, dan saya kira itu sah-sah saja juga ya. Oke. Ya. Oke, nah ini kan 45 triliun, sementara target dari pemerintah, target devisi APBN-nya 296. 45 sudah, sementara targetnya hanya 296. Berarti 5 bulan nanti udah terpenuhi dong nih Pak targetnya, Saya kalau kira setiap enggak. bulan 45 triliun. Saya kira nggak seperti itu cara kita melihatnya ya. Kalau setiap bulan nih ya 45 triliun. Jadi kalau saya melihatnya, pemerintah kan sudah ada pagunya, ya. Sudah ada pagu di dalam setiap alokasi anggaran. Dan tentunya pemerintah akan berusaha untuk mematuhi apa yang sudah disepakati, sudah direncanakan di dalam anggaran kita. Nah, bicara soal pagu anggaran, siapa-siapa saja sih Pak yang paling mempunyai influence di dalamnya? Dan apa bahan pertimbangan itu sehingga mereka bisa menetapkan target defisit 296 triliun? Saya kira dari dalam pengelolaan manajemen itu kan manajemen keuangan, dari yang terkecil, keluarga, perusahaan, sampai ke negara itu sama ya. Yeah. Pasti ada yang diputuskan bersama, kemudian sudah ada mereka yang bertanggung jawab terhadap masing-masing pagu anggaran. Oke. Ya, yang kalau di APBN yang paling topnya ya pasti adalah Menteri Keuangan. Tapi kemudian kan anggaran itu kan sudah diserahkan ke masing-masing pelaksananya, ya, departemen, lembaga, itu yang sudah mendapatkan alokasi anggaran. Mereka yang harusnya strict menjaga anggaran itu sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati di awal. Oke, nah selain beban sosial yang memakan banyak biaya APBN itu, apalagi Pak yang cukup perlu diperhatikan? Apakah subsidi bahan bakar juga menjadi salah satu komponen? Saya kira itu kan sudah masuk di dalam kantong-kantong yang sudah dipersiapkan. Untuk subsidi Dan BBM, ekspektasinya memang seperti itu, sudah direncanakan iya, ya? kan totalnya sekitar hampir 300 triliun tadi ya. Oke. Sekarang udah 45 triliun. Tentunya ini diharapkan tidak setiap bulan jadi 45 triliun kan. Pasti dia akan ada naik, ada turun, disesuaikan dengan kondisinya seperti apa. Mereka pasti sudah punya perencanaan planning seperti Oke, apa. nah kita kan sudah mau pemilu nih Pak sebentar lagi. Nah, apakah dengan adanya pemilu ini defisit anggaran akan naik atau justru bisa terjaga kestabilannya? Saya masih meyakini, ini konteks manajemen anggaran, masih meyakini bahwa pemerintah pasti akan berupaya agar supaya besarnya defisit, besarnya yang 300 tadi itu bisa dicapai. Ya. Kalau perlu ya ditekan. Ya. Oke. Nah, memang kalau kita lihat sekarang sudah di atas dari yang direncanakan. Ya. Tapi tentunya mereka akan berupaya untuk bagaimana membalance yang sudah terlalu besar, misalnya pada bulan Januari ini, pada bulan-bulan berikutnya. Oke. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.